Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan untuk membawa korban syukur kita melalui pujian dan penyembahan kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mohon berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan naikkan pujian. Kiranya dalam kelemahan kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya pembuat mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, amin, sempurna kuasa-Mu, amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin. Yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
Kau pembuat mujizat terjadi yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi Tuhan, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah kami yang dapat melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dalam kesulitan apapun dalam hidup kami Tuhan, Engkau Allah satu-satunya pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau sanggup membelah laut. Engkau sanggup meneduhkan badai. Engkau sanggup Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kami. Haleluya. 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 Oh, kami punya Allah yang besar. Engkau yang berjanji Tuhan dalam hidup kami. Kau akan genapi setiap janji-Mu Tuhan. Dan tidak ada satupun janji-Mu yang gagal dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Amin. Amin Yesus. Kamu punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya kepada-Mu Tuhan. Amin. Ku hidup karena percaya
Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan, terima kasih Yesus besar. Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau yang telah berjanji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Iman kami akan bersepakat dengan Engkau ya Tuhan. Dan akan kami terima Tuhan Yesus kuasa-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur Tuhan yang telah berjanji oh Yesus dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Dan Amin Yesus. menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan imanku bersepakat. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kuasa-Mu. Terima kasih Yesus buat janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami percaya, kami percaya.
kuasa-Mu. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Haleluya. 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 Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kami punya Allah yang besar seperti Engkau ya Tuhan. Engkau tidak pernah ingkar janji terhadap janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan genapi dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami percaya Tuhan akan setiap janji-janji-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Ketika iman kami bersepakat dengan Engkau Tuhan, maka kami akan terima kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya hati-Mu disenangkan Tuhan. Nah pujian kami Tuhan Yesus yang kami naikkan dari dasar hati kami Tuhan. Kami tidak dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau selain pujian kami, selain penyembahan kami kepada Engkau. Yaitu seluruh kehidupan kami Tuhan kami persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan saatnya Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Boleh mengubah kehidupan kami. Dan boleh memberkati kehidupan kami Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kembali kita berjumpa pada hari ini. Salam sehat buat Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada. Puji Tuhan, setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, kita yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, sehingga Dia bisa menerima semua sembah dan pengagungan yang kita naikkan bersama-sama. Dan tiba saatnya hari ini, biarlah kita boleh meminta agar Tuhan memberkati hati kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima saat ini. Bapak Ibu, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Haleluya. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan diciptakan menurut rencana Tuhan yang baik. Bahkan firman Tuhan katakan kita dibentuk oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi di dunia ini, saat ini dosa begitu menguasai. Terlalu banyak orang-orang yang hidup saat ini, mereka tidak lagi takut dan percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita walaupun masih banyak keterbatasan dalam diri kita, tetapi kita memiliki Tuhan yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kita hidup di dalam kebenaran Dia karena anugerahnya setelah kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, tentunya kita mengerti bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berjalan melakukan kebenaran. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak mudah. Karena apa? Sekeliling kita, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Apa yang kita lihat? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita dengar? Kalau keadaan sekeliling kita ini sudah mulai menjadi tawar hati, kalau keadaan sekeliling kita tidak lagi takut dan percaya kepada Tuhan, maka kita harus menjaga hidup kita
agar jangan justru terpengaruh dengan kehidupan mereka. Kita harus melindungi, kita harus menjaga kehidupan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya kita jangan sampai menjadi sesat. Sesat itu artinya salah. Kenapa dikatakan sesat? Waktu orang-orang di Korintus diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran di dalam Kristus. Mereka katakan Kristus tidak pernah bangkit dari kematian. Padahal kita percaya, firman Tuhan mengatakan dia bangkit dari maut, dia menang dan dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Sekarang kita hidup sudah menerima anugerah kepada Tuhan. Banyak orang mungkin yang berkata, di mana Tuhan kita? Atau mungkin pikiran kita berkata, kok hidup saya penuh dengan pergumulan? Atau Bapak Ibu menghadapi tantangan yang berat dalam hidup ini seolah-olah tidak mampu dan tidak sanggup. Tetapi percayalah bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Ada amin? Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jaga dan lindungi iman kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan pernah merasa hebat, jangan merasa percaya diri bahwa kita sudah menerima anugerah sama Tuhan, lalu kita bisa menjaga iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita juga perlu melihat sekeliling kita. Kalau ada kumpulan atau kelompok-kelompok orang yang membuat kehidupan kita berbahaya, yang bisa mempengaruhi hidup kita untuk tidak percaya atau meragukan kasih Tuhan, maka kita batasi pergaulan. Kita kurangi aktivitas untuk berjumpa dengan mereka. Roh Kudus yang ada dalam diri kita telah bekerja, memberikan alarm, memberikan signal dalam kehidupan kita, memberitahu, hati-hati. Karena ketika kita bergaul, bisa jadi kita terpengaruh, kita kalah. Karena mereka berusaha mempengaruhi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita akan melihat satu ayat lagi di dalam Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya percaya Bapak Ibu tidak mau menghadapi kesusahan yang disebut dengan Malang di sini. Malang bukan kota Malang. Kalau kota Malang dingin, banyak makanan yang mungkin banyak orang yang suka. Tapi Malang di sini artinya adalah menghadapi kesusahan, kesulitan. Kenapa dia sulit dan susah? Karena dia berteman dengan orang bebal. Amsal dengan hikmat Tuhan dituliskan kepada kita yang percaya, kita membaca, kita diperingatkan, hati-hati. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak mau percaya kepada Tuhan, maka dikatakan kita akan menjadi malang. Tetapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang bijak, dengan orang-orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, dengan orang-orang yang mengerti rencana Tuhan bagi kehidupan kita secara pribadi, bagi kehidupan kita sebagai orang percaya bersama-sama, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang baik bagi kita. Keselamatan dianugerahkan kepada kita adalah keselamatan yang pasti. Dia sudah menang atas maut dan dia naik ke sorga. Hari ini firman Tuhan mengatakan dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Percayalah firman Tuhan yang mengatakan kalau tempat kita sudah siap, maka ia akan datang kembali lagi untuk menjemput kita. Firman Tuhan mengatakan supaya di mana kita ada, di situ pun Tuhan ada. Di mana Tuhan ada, kita pun ada. Artinya apa? Kita akan selama-lamanya ada bersama dengan Tuhan. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi, kita sudah memilih untuk percaya kepada Tuhan dan mau masuk dalam surga, masuk dalam kehidupan yang kekal, tidak menghadapi kesusahan atau kehukuman lagi. Dan itu sudah diberikan bagi kita. Itu menjadi pengharapan bagi kita. Tinggal sekarang waktu kita menjalani hidup kita menjaga supaya jangan sampai iman kita menjadi goyah.
jangan sampai kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi berkurang. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik dan akhirnya membuat kita sesat, lalu setelah sesat menjadi malang. Tapi biarlah kalau kita bergaul dengan sesama anak Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita akan semakin indah. Kita akan melihat tantangan demi tantangan dapat kita lewati. Dan kita melihat bagaimana iman kita bertumbuh. Kita semakin cinta Tuhan. Kita semakin setia kepada Tuhan. Kita semakin merasakan kebahagiaan. Betapa indahnya kehidupan yang Tuhan berikan. Yang tidak dapat dilihat oleh orang dunia. Karena kita melihat di dalam kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap sukacita. Tetap kuat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Mari kita akan menutup dan sebelum Bapak Ibu melanjutkan aktivitas selanjutnya, kita akan datang bersama-sama dalam doa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Tuhan, terima kasih kami diajar untuk menjaga kehidupan kami, untuk berhati-hati, untuk waspada akan dunia di mana kami tinggal, yang sudah terlalu banyak orang yang tidak percaya dan takut akan Engkau. Tetapi biarlah kami menjaga hati dan kehidupan kami, supaya kami tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat hidup kami, sebagai yang utama, sebagai yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami berterima kasih buat anugerah Tuhan. Berterima kasih buat pengharapan yang kami punya di dalam Engkau. Dan kami katakan itu cukup Tuhan. Untuk kami boleh menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah ketika Engkau datang, kami boleh dalam keadaan yang terbaik. Dalam iman yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Aktivitas kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semuanya kami percayakan dalam pimpinan-Mu. Kami mau hanya hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup melakukan kebenaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.